Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kepada kita. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul di majelis melalui Zoom malam ini. Insya Allah malam ini dengan tema surga merindukan ahlul Quran. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabat, tabi'at tabi'in sampai kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati gurunda kita semua, Ustadz Riyadus Shalihin, SPDI Al-Hafiz. Yang kami hormati Ketua BP2Ki Ustadzah Anis Khairunisa, mohon maaf, Ustadzah Anis Khairunisa, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan usia kepada beliau-beliau ya, dan kepada kita semua umumnya. Baik Ustadzah semuanya, untuk menambah keberkahan acara kita malam ini, kuliah terbaru malam ini, mari kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Baik, kita lanjutkan ke agenda kedua, yaitu tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahman dari SMK IT Amal Islami Kota Sukabumi. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah surah Ali Imran ya, ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadahumullahu bidunubihim wallahu syadidul iqab. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tusharuna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth
Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustadz Taufikur Rahman yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya langsung saja, Alhamdulillah, gurunda kita semua sudah hadir. Ustadz, mangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Malam ini kita belajar tentang puncak kesuksesan manusia. Yang Allah katakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Atau Allah katakan, "Innal muttaqina mafaza." Allah katakan, "Waqahum rabbuhum adzabal jahim fadlan min rabbik dzalika huwal fawzul azim." Jadi akhirnya apapun manusia belajar tentang ulum syar'i, belajar tentang fikih, belajar tentang Al-Quran, hadis, sirah, dan seterusnya, cita-citanya adalah menjadi pribadi yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan tema kita di semester 3 ini, ya, di ujung semester 3, di pertemuan yang ke-11, semoga Allah berkahi kita semua, bahwa Al-Quran dirindukan oleh surga atau surga merindukan Ahlul Quran. Abu Daud atau Tirmizi meriwayatkan satu ungkapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar." Surga itu ya, mustaqah. Jadi surga itu makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga memiliki rasa rindu. Insya Allah ini sunatullah. Jadi ketika manusia itu juga dibekali rasa rindu. Dan surga juga dibekali perasaan rindu. Manusia rindunya pada sesuatu yang dicintainya. Yang punya anak rindu anak. Yang punya manusia yang dicintai. Itulah ungkapan-ungkapan pujangga yang macam-macam mengungkapkan rindu saking beratnya. Yang cinta terhadap satu suasana ya, jauh juga ditempuh. Yang rindu sama aktivitas naik gunung juga ditempuh. Sesungguhnya
Kalau manusia memiliki perasaan rindu dan dia siap ya, mengorbankan semua atas nama rindu itu, surga juga punya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu mustaqah. Mustaqah itu ya nah muannats ya. Kalau laki-laki mustaqun. Dalam bahasa Arab mustaq itu pasangannya ilah. Mustaqatun ila arba'ati nafar. Dan surga itu juga punya rasa rindu. Siapa yang paling dirindukan oleh surga? Yang pertama berdasarkan hadis ini adalah taliyal Quran. Orang yang terus di saat eh, di saat di dunianya dia merindukan Al-Quran. Taliyal Quran itu diungkapkan oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan ya, sama tuliyat. Misalnya wa an atluwal Quran. Ya, tilawah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat. Maka Al-Quran, ya, siapa yang rindu dengan Al-Quran, dia dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebut talia karena kalimat tala yatlu itu ungkapan mental, bukan kemampuan. Kalau kemampuan qara'a yaqra'u, bisa membaca. Tapi tala yatlu itu mental membaca. Kalau sudah jadi mental, mustahil manusia itu nggak tilawah dalam sehari. Jadi serindu apa kita dengan Al-Quran, maka itu akan berbanding lurus dengan kerinduan surga terhadap diri kita. Semales apa kita dengan Al-Quran, maka semales itu pula surga itu ingin bertemu kita. Itulah kita memahami semua aktivitas terkait dengan Al-Quran ini, tilawahnya, ya kajiannya, kharijul hurufnya, semua muanya menjadi sangat tidak berarti. Semua pengorbanan itu kalau sudah hubungannya adalah kita dirindukan, ya, istilahnya rindu yang tidak bertepuk sebelah tangan. Bagi anak-anak muda ya mungkin tahu ya, perihnya kalau rindu tapi sendiri, yang dirinduin nggak rindu. Gimana kita ya, rindunya bertepuk sebelah tangan kalau urusannya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, ada tabi'in yang mengabadikan satu doa, aturaka tu'adzibu uyunan bakat min khasyatik. Apakah engkau tega akan mengazab mata yang menangis karena takut kepadamu? Ya. Bakat min hubbik. Ya. Ini mata nangis karena cinta kepadamu. Bakat syauqan ilaik. Menangis karena rindu kepadamu. Bakat roja'an fik. Ya.
Bakat karena berharap bertemu, ya, bakat itu bakaya beki. Ya. Nah, mata namanya bakat. Menangis karena berharap bertemu denganmu. Dan para tabi'in mengatakan, bukankah semua tangisan itu diperoleh dari tali Al-Quran? Mana seseorang bisa mengatakan aturaka tu'adzibu uyunan bakat min khasyatik, di mana lagi ditempuh kalau bukan dari tali Al-Quran. Bakat min hubbika, di mana menempuhnya kalau bukan tali Al-Quran. Bakat syauqan ilaik, bakat rajaan fik, itu sehingga para ulama kemudian, ya, menutup doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, la tu'adzibna fa inna la naqwa ala adzabik, la tu'adzibna fa inna la naqwa ala adzabik, la nahtamilu narad dunya fa kaifa binaril akhirah. Ya Allah, jangan engkau siksa kami, istilahnya gara-gara nggak punya rindu, karena nggak dirindukan oleh surga. Sungguhnya kami nggak kuat kalau urusan api neraka. La nahtamilu narad dunya. Jangankan, ya, api dunia aja kami nggak kuat. Fakaifa binaril akhirah. Itulah, ya, surga yang insya Allah merindukan siapapun yang terlibat dengan Al-Quran, ya, hikmahnya, ya, tilawahnya dan segala macam prosesnya. Kalau mau dilanjutkan hadis ini yang kedua, wahafizul lisan, dan orang yang menjaga lisannya. Wa mut'imil ji'an, dan orang yang punya hobi traktir. Sesuai hadis di Arba'in, juga Allah katakan di hadis Arba'in, afsus salam wa at'imut ta'am. Jadi urusan memberi makan itu, ya, urusannya bukan lagi kasihan. Yaitu itu kasihan itu adenanya, ya, rendahannya, ya, paling minim. Tapi kita memberi makan saudara kita, traktir, itu urusannya surga. Nah, hadis ini juga ditutup dengan tadkhulul jannata bisalam. Engkau akan dirindukan surga, sehingga masuk surga dengan selamat. Jadi traktir dalam bab ini semua muatnya, ya teman, ya murid, ya orang miskin, ya kerabat, ya apalagi ustadznya. Saya belum pernah ditraktir nih sama Pak Edin di sini, ya. Ya, insya Allah saya yang traktir. Bismillah. Siapa aja. Maka lanjutan dari hadis ini, ya, setelah, ya, tali Al-Quran, kemudian hafidhul lisan, mut'imil ji'an, ya, wasaimu fi syahri Ramadan, dan orang yang saum di bulan Ramadan. Dan surga, sebagaimana yang kita hafal bersama, bahwa Rasulullah mengatakan, a'adtu, ya, ini hadis qudsi namanya, a'adtu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Dan saking mewahnya itu memang nggak bisa dibayangkan. Surah Sajadah mengatakan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maksudnya, ya, Allah telah menyediakan surga untuk orang-orang beriman
supaya sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh mata, ya, nggak pernah terbayangkan oleh kemampuan akal manusia. Jadi akal kita itu dibatasi. Yang belajar sains tentu paham ya pembatasan ukuran pendengaran kita, ya, berapa sampai berapa. Coba kalau kita telinganya seperti kelelawar, bisa mendengar yang sangat lembut gitu. Nggak bisa tidur kita. Atau lebih tinggi lagi meledak ya, kendang telinga. Penglihatan juga gitu. Coba batasan tentang penglihatan ini dibuka oleh Allah. Nggak sanggup kita melihat. eh, Melihat sinyal aja misalnya nih. Kalau Allah tampakkan di mata kita. Sinyal ini banyak banget. Tapi Allah membuat ukuran-ukuran dalam struktur indera manusia. Dan di surga ya, Allah lipat gandakan tuh kemampuan indera manusia. Jadi indera manusia dalam hadis yang lain dilipatkan kemampuannya itu agar bisa menjangkau kenikmatan surga. Dan ada yang mengatakan suatu hadis di, di kitab Riyadhus Shalihin bahwa manusia itu inderanya akan dilipatkan ya, setidaknya 100 kali lipat. Semua inderanya. Jadi kekuatan pikirannya, kekuatan kecerdasannya, ototnya, ya, 100 kali lipat. Kalau itu diberikan di dunia, ya atau jadi apa, hulek kali ya, jadi apa. Tapi itu semua diberikan supaya bisa ternikmati itu eh, kondisi kemewahan surga itu. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Boleh saja manusia mengatakan, kalian ini lemah ahlul Quran, lemes mulu, sakit-sakitan. Soalnya gizinya nggak seimbang. Suruh tilawah 5 juz, ya, Mukhayam Al-Quran, JSIT. Ya, tahu sendiri kalau IT. Ya. Biasanya tawaduan, kumpul ya. Ya buahnya sepotong, tahu sepotong, ikan satu. Ya. Nasabnya gimana? Tilawah 10 juz sehari. Jadilah itu. Ngantuknya iya. Setelah daurah lemes banget, ngedrop ya. Ya karena nggak bisa menampung. Ya. Tapi bagaimanapun ya kita mungkin mengalami satu kelelahan-kelelahan tertentu, tapi menjadi manusia yang dirindukan surga dan surga itu nanti suatu saat akan melipat gandakan kekuatan manusia yang ada di dalam. Nah, manusia bisa dibayangkan di surga itu Allah cabut ya, ya sistem dalam tubuh manusia itu jadi nggak ada lelahnya, yang ada sibuknya. Fi suhulin fakihun, ya, sibuk untuk inna ashabal jannah ya, fi suhulin fakihun. Orang penduduk surga itu adanya suhul, nggak lelah, nggak ngantuk, sibuk menikmati keindahan surga. Sistem orang-orang yang dirindukan surga. Juga ya melakukan tidak melakukan apa ya ke kamar mandi gitu. Jadi nggak ada toilet di surga. Hanya karena sistem tubuh manusia dirubah menjadi keringat aja dan keringatnya wangi ya. Itu sistem yang ada di dalam semuanya nggak bisa terbayangkan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun
jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi itu salah satu surga, suasana yang merindukan orang-orang ahlul Quran. Taliyal Quran. Tentu di Al-Quran banyak suasana orang-orang yang lelah bersama Al-Quran, kemudian menjadi makhluk yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu suasananya, ya, tentu ayatnya banyak yang tidak bisa kita uraikan. Tapi salah satunya adalah suasana yang ada di surah Fatir. Kalimat taliyal Quran dalam bahasa hadis, di dalam bahasa Al-Quran, Allah katakan innalladzina yatluna kitaballah. Surah Fatir. Mereka sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah. Bahasa hadisnya taliyal Quran. Wa aqamus shalah. Berarti salat yang sampai, ya, ya, kualitas salat sangat ditentukan dari, ya, interaksinya dengan Al-Quran. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan ujurnya. Ujur dari mana? Dari yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Jadi kenapa, ya, urusan infak ini, ya, diberikan di akhir. Jadi ulama mengatakan, ya, karena ayat ini terkait dengan tarbiyah, ya, tarbiyah syakhsiyah, mendidik kepribadian. Jadi tilawah itu memang, ya, satu proses terbentuknya, ya, kepribadian orang-orang beriman. Ya, kemudian aqamus shalah, ya, akan membangun manusia yang menyiapkan dirinya untuk membentuk kepribadian orang lain. Itulah mental selanjutnya, anfaqu mimma razaqnahum, itu menjadi dampak, ya, dampak dari proses tarbiyah yang sukses dengan Al-Quran. Sudah disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi wal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Di sini suasana Al-Qur'an yang kuat ditunjukkan oleh Allah. Dari unsur innalladzina yatluna kitaballah, Allah memilih sebagian hamba-hambanya. Jadi hambanya orang-orang beriman kan banyak. Tetapi terkait dengan yatluna kitaballah, ternyata pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma awrathnal kitab alladhina astafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Fadlul kabirnya adalah bagaimana surga itu siap menyambut. Biasanya kan Allah katakan a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, ya. Atau lahum jannatun tajri min tahtihal anhar.
karena membahas tentang Al-Quran, ungkapan depannya itu didelet oleh Allah. Ulang apa ayat-ayat yang lain, innalladzina amanu wa amilus solihati, ya, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya, ada sebab, ada akibat gitulah. Tapi kalau sudah terkait dengan Al-Quran, ya, maka surga itu seolah-olah suasananya menyambut dengan rasa rindu. Ya. Jadi surganya itu suasananya menjemput. Ke Allah langsung. Jannatu adni yadkhuluna. Sama dengan di surah Ra'd, ya, ketika membahas tentang tarbiyatul Quran. Ya, Ra'd yang Allah katakan, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Biah Quran yang sukses. Dampaknya sama. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Di Fatir, ya, juga sama suasananya. Al-Quran itu seolah-olah menjemput manusia. Jannatu adni yadkhulunaha wa hallawna fiha min asyawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Nah, kenapa dijemput oleh surga? Karena dia siap berlelah-lelah dengan Al-Quran. Ya, suasana gini, akhir dari tenaga, ya, dari pagi ngajar, hari Jumat ya, yang ngajar, ya. Mungkin ada evaluasi, mungkin karena akhir kan ada tambahan rapat. Tapi karena urusan Al-Quran, ya, hati kita katakan kalau saja Zoom ini urusannya pelatihan bisnis, mungkin saya nggak hadir. Tapi karena Zoom ini urusannya, ya, hubbul Quran, jadilah kita semua juga. Saya nggak peduli ya apakah ini di dievaluasi. Semalam yang nggak Zoom siapa? Semalam nggak evaluasi, ada evaluasi. Bagi saya, ya, menjadi pribadi yang dirindukan surga itu segala-galanya. Ya, pribadi yang dirindukan surga. Kemudian, ya, mereka katakan wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Jadi al-hazan ini dari mana dapatnya? Dari innalladzina yatluna kitaballah. Dari suasana ayat-ayat sebelumnya. Hazannya dari mana? Ya, karena bersama Al-Quran ini menjadi banyak dampak-dampak, ya, yang membuat manusia itu sedih. Mungkin gara-gara kita aktif di Al-Quran, teman-teman kita sudah S2, saya belum. Mungkin ada perasaan sedih. Gara-gara saya beral-Quran, teman-temannya sudah punya mobil, saya belum. Yang lain temannya pada kerja di BUMN, ya, saya apa BUIT. Mungkin ada semacam, ya, suasana-suasana di mana, ya, kanan tertentu oleh bi'ah, ternyata itu semua diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa Allah itu maha pandai dalam urusan berterima kasih. Inna Rabbana laghafurun syakur. Dirindukan oleh Allah. Jadi kalau kita ada suasana fitrah, ya, suasana fitrah memang, ya, jadi ahlul Quran, kapan kayaknya jadi guru Quran, ya, Al-Qurannya istiqomah, kendaraannya juga istiqomah. Ya.
Supra ini tahu dari tahun kapan, nggak ganti-ganti. Ntar bocor oli, ntar wah, ya, mau sebagian begitu, walaupun nggak jaminan. Ada juga banyak ahlul Quran yang Allah mapankan juga banyak. Cuman setan kan selalu membuat kita sedih begitu. Padahal itu upaya setan aja. Padahal kita ya, padahal yang sedih gara-gara ekonomi yang gak ahlul Quran kan jauh lebih banyak. Kembali Allah katakan, alladzi ahallana darul muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasab. Para mufassirin sepakat bahwa nasab ya sering diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di At-Taubah Allah katakan dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala mahmasatun wala nasabun juga disebut. Tapi nasab di At-Taubah itu disebabkan karena dakwah dan jihad. Adapun nasab di dalam ayat ini, kenapa diberikan, dirindukan oleh surga? Nasab di dalam ayat ini adalah nasab karena suasana lelah ya bersama Al-Quran. Wala yamassuna fiha lughub. Lughub dalam ayat ini juga mufassirin ya, mengatakan ini lughub karena urusannya dengan Al-Quran. Memang urusan maghlub ini banyak. Nabi Nuh mengatakan fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maghlub. Lughub itu lelah jiwanya, perasaannya. Nasab itu lelah fisiknya. Ketar-ketir, khawatir. Itu ahlul Quran itu begitu. Tapi di balik semua kerja-kerja kita, amal soleh dengan Al-Quran ini, ya, memang suasana inilah yang harus ditempuh. Tarzum, besok setoran, besok lagi tafsir. Tafsir baru selesai, tak laki. Sekarang lagi ada daurah pedeki. Kapan selesainya? Itu nasab, luhub, ya, lelah, ya. Tiap hari ngajar Quran terus. Ya padahal banyak orang lain tuh tiap hari ngurusin komputer terus. Ya. Banyak orang lain ya, yang kerja di bengkel itu tiap hari ngurusin oli terus. Mereka yang mendapatkan jaminan ya apa eh, gaji-gaji tertentu ya, dijalani dengan bahagia. Oleh kita nasab luhub tiap hari Quran terus. Insya Allah jadi satu hasanah tersendiri. Dan lihat ketika Allah memberikan satu penyesalan ya, terhadap orang yang dulunya nggak mau beral-Quran. Penyesalan yang digambarkan oleh Allah itu di ayat setelah wahum yastarihuna fiha, di neraka itu mereka berteriak-teriak. Kenapa teriak-teriak? Mereka katakan Rabbana akhrijna na'mal salih. Kalau kita mengikuti alur ayat ini, mal solihan itu ya ahlul Quran. Ya Allah, balikkan kami, farji'na, hidupkan lagi. Ya kalau kita mau terbuka gitu ya. Ya Allah, hidupkan kami di dunia lagi. Kami udahlah nggak usah jadi direktur, nggak usah jadi capres, cawapres, istilahnya gitu. Kalau kami nggak usah jadi tim ses, kami nggak usah jadi na'mal solihan dalam ayat ini. Kenapa Allah katakan na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal?
Bukan na'mal solihan ghaira, misalnya ghairal batil misalnya. Karena penyesalan manusia itu ya, meskipun bukan amal kebatilan, tapi selain Al-Quran itu bisa membuat manusia menyesal. Ghairal ladzi kunna na'mal. Sudahlah ya Allah, balikkan saya. Ya, ya. Walaupun semua dengan takdirnya kalau sudah jadi amal soleh. Yang penting tujuannya amal soleh. Yang jadi kepala sekolah juga. Ya Allah, kalau tahu begini saya dulu jadi guru Qur'annya aja deh, nggak jadi kepala sekolah. Tapi insya Allah anak kepala sekolahnya ngayomin guru-guru Quran, insya Allah sama masuk surga. Tapi manusia pada umumnya di neraka teriak-teriak begitu. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum. Awalam nu'ammirkum. Bukannya dulu kami cukupkan umurnya. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Bukankah dulu juga ada yang ngajak? Ya. Ada yang menyerukan. Ini ada daurah Quran. Ini ada yang halaqah Quran. Ini ada Zoom Al-Quran. Bukannya dulu ada. Ya. Umur ada, fasilitas ada. Jaminan dari Allah manusia. Bukannya dulu ada yang ngajak. Bukannya dulu kepala sekolah mewajibkan. Waja'akumun nadhir. Nadhir itu secara khusus diartikan oleh ulama, nadhir itu maksudnya uban. Waja'akumun nadhir. Nadhir ya eh, ketika manusia itu ya biasanya usia berapa ya muncul ubannya? 40 ya, belum muncul. Gak tahu umur berapa, macam-macam ya. Tapi kalau ada uban satu, nah kita katakan waja'akumun nadhir. Sudah ubanan satu, ini harusnya sudah hafal 30 juz. Nah, gitu. Uban dua, aduh harusnya jangan sampai uban tiga, uban empat. Tidak terasakan sebagai nazir. Makanya urusannya dengan umur kan. Awalam nu'ammirkum. Ja'akum nazir. Wallahu a'lam. Ya. Ya kita silahkan ya. Uban itu. Ya. Rasulullah juga uban itu dihitung. Maksudnya dihisap. Ya. Atau bukan diperhitungkan. Kata Rasulullah. Saya batni. Ya. Aku beruban. Saya batni surat Hud. Wajah aku menazir. Ya. Dampak dari umur itu emang uban. Jadi kalau sampai ada ubannya, nggak tertarik juga dengan Al-Quran. Ala dzalika wal khusranul mubin. Sungguh itu kerugian yang besar. Nah aslinya ketika datang uban, dia akan menentukan. Dia akan menjadi pribadi yang dirindukan surga atau surga tawar, ya, atau neraka yang akan merindukannya. Jadi ubannya sudah muncul. Jadi pemahaman seperti ini sama dengan misalnya kita baca inna a'tayna kal kautsar. Ya, inna a'tayna kal kautsar. Al kautsar bisa difahami dua. Dari mana kasrah? Kata kasrah artinya banyak. Artinya kamu telah diberi nikmat yang banyak. Atau bisa dipahami al-kautsar itu maksudnya telaga kautsar di surga. Kenapa disebut al-kautsar telaganya? Karena dialah yang akan memberikan apa pertolongan kepada umat yang sangat banyak. Disebut telaga al-kautsar. Umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di minum dari telaga.
Juga seperti wajah akumun nadir. Nadir itu sebagian ulama mengatakan memang sesuai. Nadir itu maksudnya uban. Ya, di antara maknanya di tafsir ayat ini uban. Ya. Atau bisa dikatakan nadir itu semua yang telah mengarahkan kita. Bukankah ada gurunya? Bukankah ada pengumumannya? Bukankah ada ya, wasilah-wasilahnya, nadir, ya, penyeru-penyerunya yang memberikan peringatan. Maka alangkah ruginya kalau sudah suasana seperti ini, kita tidak terindukan suasana surga itu. Maka harus kita bangun kembali di antara sumuliah kita melakukan tarqiyah, melakukan riayah, melakukan pengajaran Al-Quran, ya, harus memiliki tujuan-tujuan ruhi seperti ini. Tarbiyah ruhiyah seperti ini. Bukankah di dalam Al-Quran ya, banyak doa-doa yang mengajarkan manusia, mengajarkan orang-orang beriman, doa untuk terbebas dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Doa langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita nggak hafal doa itu, atau kita imma tidak hafal atau imma tidak menjadi satu umum. Ya. Jadi ba'da salat itu nggak ada Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Atau Allah ajarkan Rabbana sirif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Bagian dari sifat ibadur rahman. Nah, ayat-ayat yang mengajarkan kita tentang doa kepada Allah tentang mana surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwafillah, ya. Betapapun di dunia ini banyaknya tuntutan. Ada tuntutan keluarga, ada tuntutan dakwah, tuntutan sekolah. Tetapi ya tidak boleh dilupakan bahwa aslinya kita faqad faz itu kalau sudah dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berikanlah tadkhiyahnya, berikanlah korbankan ya apa yang bisa kita berikan agar kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga suasananya ada di dalam surah ya, tetangganya Fatir, namanya surah Yasin. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Orang-orang ya penduduk surga itu ya, di disibukkan, sibuk dengan urusan menikmati surga. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Hum wa azwajuhum ya, itu karena di antara ya, tadhiyahnya adalah rela untuk berpisah atau tidak bersama dengan pasangan hidup urusan sibuknya insyghal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang enaknya ya pulang ya
Ya udah ketemu pasangan hidup, ketemu suami, ketemu istrinya ngobrol. Ya, walaupun itu amal soleh, insya Allah nggak ada yang mubadir. Tapi memberikan suasana itu ya sebagiannya untuk taliyal Quran ternyata ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah katakan ya mereka itu akan lebih disatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dulu sama-sama ridho dengan urusan ya, beral-Quran. Suasana ini mirip ya. Kalau kita baca di surah Ar-Ra'd, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim ya, wa dzurriyyatihim. Karena urusan beral-Quran itu kadang-kadang membuat kita sebagian waktu berpisah dengan anak-anak. Ya, baik anak-anak yang di rumah, ya, kemudian kitanya yang pergi. Ya, kenapa? Ada Zoom Al-Quran. Jadi harusnya jam-jam segini nemenin anak-anak nge-Zoom. Atau misalnya terpisahnya karena kita sedang mengajar Al-Quran. Atau sebaliknya, anaknya yang diminta belajar Al-Quran. Anaknya dipesantrenin, ya, apa di ya ditaruh di rumah Quran. Ternyata suasana itu Allah Maha tahu. Sehingga kalau gara-gara itu, ya, gara-gara beral-Quran kamu terpisah dengan pasangan hidupmu, ya, wa azwajihim, berpisah dengan bapakmu, berpisah dengan pasangan hidupmu, pisah juga dengan anakmu, ya. Tapi dampaknya wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ayat ini memang kaitan eratnya dengan terbiatul Quran. Nah, nanti ending dari semua suasana apa tadhiyah beral-Quran itu eh, adalah ya, eh, disatukannya atau dijadikannya seseorang itu memiliki kenikmatan maknawiyah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub walladzina kafaru dan wa yaqulu alladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi memang urusan dengan Al-Quran harus kuat ya, karena kadang berpisah dengan anak sekian tahun ya, anaknya pesantren 3 tahun membuat kita nggak tenang. Tapi Allah katakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jangankan setahun, kadang-kadang kita ada acara daurah Quran 2 hari, terutama ibu-ibu ninggalin anak, rasanya ya, gimana tuh anak makannya, gimana tuh. Tapi ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan itu Allah katakan salamun alaikum bima sabar. Sabarmu itu telah diapresiasi oleh Allah dengan dirindukannya dirimu oleh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama surga. Bagaimana manusia dengan penjiwaan seperti inilah lahir sebuah doa, ya, aturaka tu'adzibu uyuna bakat min khasyatik. Bagaimana mungkin Allah ya akan menghukum mata-mata, ya mata ini ya maksudnya ya panca indera mata ini
karena sebuah ayah yang besar dengan Al-Quran. Dari situ tarbiyah keumatannya adalah wala yazalul ladzina kafaru yusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahallu qariban min darihi hatta ya'tiya wa'dullah. Nah, tarbiyah Quran ya, di disuasanakan oleh Allah jannatu adni yadkhulunah karena suasana tadi. Setelah dia istiqomah, ya, maka suasana surga yang merindukan itu Allah ungkapkan dengan uh, ayat setelahnya. Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Muttaqunnya yaitu karakternya. Tahiyah segala macam. Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun ya, tajri min tahtihal anhar. Ini apa suasananya. Ya, dijanjikan kepada orang-orang bertakwa ya, seperti taman mengalir di bawahnya sungai-sungai ukuluha daimun senantiasa berbuah ukuluha daimun wadilluha dan suasananya teduh ya teduh itu sesuatu yang banyak dicari manusia kadang-kadang panas banget ya, ke Indomaret cuma untuk neduh ya kirain belanja ya, kadang-kadang di bawah pohon tapi nggak kelar-kelar teduhnya surga itu yang dimaksud dengan ukuluha daimun wadilluha ya. Ukulnya itu ya sesuatu yang dimakan buah-buahan daim mudawamah ada terus wadilluha ya, teduhnya juga ada terus tilka uqbal ladzina taqau wa uqbal kafirin itulah ya, akibat ya eh, orang-orang yang dirindukan oleh surga ya ini orang bertakwa kenapa mereka dirindukan sedemikian itu ya. Ayat selanjutnya walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika karena orang-orang semacam itu dulunya bahagia kalau sudah bersama ayat Allah ya memang ngantuk Pak bilang bahagia coba antum ngantuk wah lelah banget segala macam ya mertua datang wah bahagia banget kan nggak ngantuk lagi apalagi kepala sekolah datang bawa hadiah nggak ngantuk lagi ya gimana dengan yafrahuna bima unzila ilaih kita memang ngantuk tapi kalau tilawah bahagia memang ini Jumat malam selalu ngantuk tapi ini bahagia ya. Itulah yang dimaksud yafrahuna bima unzila ilaih kebahagiaan kita dengan urusan ayat Allah ini membuat kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwah, ya akhwat, ya ibadallah, ya, ayat seperti ini banyak di dalam Al-Qur'an. Kita cuma nukil aja satu hadis, cuma nukil aja suasana di surah Fatir, surah Ar-Ra'd, surah Yasin banyak di dalam Al-Qur'an. Maka insya Allah keistiqomahan kita akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf untuk malam ini ya mohon keridhaannya, kerelaannya ya saya membersamai umat yang lain sehingga untuk malam ini tanya jawabnya biarlah dijawab oleh hati masing-masing dan tanyalah kepada eh, ya, siapa ya pasangan hidupnya masing-masing yang belum punya tanya pada ibunya. Saya mohon maaf untuk langsung saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu
كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, insyaallah. Baik Ustaz-Ustazah, qadarullah ya, malam ini tidak ada tanya jawab, tapi mudah-mudahan dari materi yang disampaikan sudah menjawab semua atau sudah sangat jelas ya bahwa Masya Allah tidak ada ruginya menjadi ahlul Quran. Ya. Tidak ada ruginya sedikit pun menjadi ahlul Quran, berinteraksi bersama Al-Quran. Baik, mungkin ada pengumuman kah tidak, Ustazah? Mungkin dari kedua Ki. Dan Anda Ustazah, langsung ditutup saja. Baik, ya baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah, kajian malam ini sudah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita dapat malam ini bisa menjadi penguat kita untuk senantiasa bersama Al-Quran, sehingga kita senantiasa menjadi para ahli Quran yang istiqomah, baik dalam tilawahnya, murojaahnya, ziyadahnya, khususnya buat anak pribadi, umumnya buat kita semua. Kita tutup saja dengan pembacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.